Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang integral bilangan kompleks, di mana materi ini sudah dibuat oleh kelompok 5. Kelompok kami terdiri dari Siti Munadova dengan NIM 1608046002, kemudian Multiningsi dengan NIM 1608046022, kemudian Niratul Hikmah dengan NIM 1608046008, Iqbal Habibi dengan NIM 1608046030, Iqbal Rafiul Akroman dengan NIM 1608046015, dan yang terakhir adalah Faya Reza Prasetya dengan NIM 1608046025. Untuk penjelasan materinya sesuai dengan urutan anggota kelompok yang telah disebutkan tadi. Oke. Oke, jadi untuk materi pertama kita akan belajar tentang derivative of function WT atau turunan dari fungsi WT. Ya, turunan dari fungsi kompleks WT sama dengan UT plus IVT terhadap variabel bilangan real T adalah ddt WT itu sama dengan W aksen T sama dengan U aksen T plus IV aksen T dengan syarat turunan U aksen dan V aksen terdefinisi pada T. Kemudian untuk contohnya, kita perhatikan, turunkan persamaan berikut. WT sama dengan 5T kuadrat plus 5TI terhadap T-nya diketahui sama dengan 2. Solusinya adalah WT sama dengan 5T kuadrat plus 5TI. Diturunkan seperti biasanya, W aksen T sama dengan 10T plus 5I. Di mana T-nya sudah diketahui 2, berarti W aksen T-nya tinggal dimasukkan 2. W aksen 2 sama dengan 10 dikali 2 plus 5i. Hasilnya adalah 20 plus 5i. Kemudian untuk sifat-sifat turunan bilangan kompleks itu yang pertama yaitu DDT sama dengan Z0WT sama dengan Z0W aksen T. Yang kedua DDT E pangkat Z0T sama dengan Z0 E pangkat Z0T. Yang ketiga sifat turunan bilangan kompleksnya yaitu DDT W1T plus W2T sama dengan W1 aksen T plus W2 aksen T. Dan sifat turunan bilangan kompleks yang terakhir adalah DDT W1T kali W2T sama dengan W1 aksen T W2 aksen T W1 aksen T W2T plus W1T W2 aksen T. Untuk keterangannya, Z0 itu adalah konstanta ya, untuk contohnya perhatikan contoh berikut ini. Turunkan persamaan berikut terhadap T sama dengan 3. WT itu sama dengan 8 kali T kuadrat plus TI. Solusinya adalah DDT WT sama dengan DDT 8 dikali T kuadrat plus TI. 8-nya itu bisa dikeluarkan jadi 8 DDT dikali T kuadrat plus TI. T-nya kan kita turunkan dulu, sama dengan 8 dikali 2T plus I. Nah, menjadi 16T, seperti perkalian biasa, 16T ditambah dengan 8I. Karena di soal sudah diketahui T-nya adalah T, kita tinggal masukkan nilai T-nya ke dalam persamaan, ke dalam solusinya. Didapat DDT W3-nya adalah 16 kali 3 plus 8I, atau sama dengan hasil akhirnya 48 plus 8I. Selanjutnya materi yang kedua yaitu definite integral of function WT. Integral dari fungsi kompleks WT sama dengan UT plus I dikali VT terhadap variabel bilangan real T pada interval T lebih besar sama dengan A, T kurang dari sama dengan B adalah integral A sampai B WT dt sama dengan
integral A sampai B UT dt plus I dikali integral A sampai B VT dt, dengan syarat integral A sampai B UT dt dan integral A sampai B VT dt itu ada. Selanjutnya yaitu masuk ke contoh. Integral 0 sampai 1 plus I dikali T kuadrat dt. Langkah pertama yaitu kita uraikan 1 plus I dikali T dengan cara menguadratkan, sehingga diperoleh integral 0 sampai 1 plus 2IT dikurangi T kuadrat dt. Setelah itu kita pisahkan antara real dan imajiner, sehingga diperoleh integral 0 sampai 1 dikurangi T kuadrat dt plus I dikali integral 0 sampai 1 2T dt dengan 1 dikurangi T kuadrat yaitu real dan 2T imajiner. Setelah itu kita integralkan seperti biasa, diperoleh T dikurangi sepertiga T pangkat 3 dengan batas 0 sampai 1 ditambah I dikali T kuadrat dengan batas 0 sampai 1. Kita substitusikan T sama dengan 1 dikurangi T sama dengan 0. Diperoleh hasil 1 dikurangi sepertiga dikurangi 0 ditambah I dikali 1 dikurangi 0 sama dengan 2/3 plus I. Selanjutnya yaitu sifat-sifat integral bilangan kompleks. Sifat yang pertama, real integral A sampai B WT dt sama dengan integral A sampai B real WT dt. Sifat yang kedua, imajiner integral A sampai B WT dt sama dengan integral A sampai B imajiner WT dt. Sifat yang ketiga, integral A sampai B WT dt sama dengan integral A sampai C WT dt ditambah integral C sampai B WT dt. Ya, untuk selanjutnya yaitu materi tentang kontur. Kontur atau lintasan, dimana sebelumnya kita kan sudah membahas integral fungsi bilangan kompleks terhadap variabel bilangan real T, yaitu integral A sampai B WT dt. Nah, setelah ini kita akan membahas integral fungsi bilangan kompleks terhadap variabel bilangan kompleks T yang didefinisikan yaitu integral C WT dt. Integral fungsi bilangan kompleks terhadap variabel bilangan kompleks T didefinisikan pada kurva-kurva di bidang kompleks, yaitu bukan hanya sekedar interval pada bilangan real. Nah, sebelum kita membahas integral tersebut, kali ini kita akan membahas jenis-jenis kurva tersebut. Jenis-jenis kontur. Yang pertama yaitu himpunan titik Z sama dengan X, Y dinamakan busur ARC. Jika X sama dengan XT, Y sama dengan YT, di mana T lebih dari sama dengan A, kurang dari sama dengan B. Di mana XT dan YT merupakan fungsi kontinu dari parameter bilangan real T. Gambar tersebut adalah busur ARC, di mana ada arahnya. Yang kedua yaitu busur C, dinamakan busur sederhana atau simpel ARC atau disebut sebagai Jordan ARC jika ia tidak memotong dirinya sendiri. Di situ terdapat dua gambar, yang pertama yaitu sebagai simpel ARC dan yang kedua yaitu bukan simpel ARC. Sudah jelas ya, di mana gambar pertama itu kan tidak memotong dirinya sendiri, yang disebut simpel ARC sebagaimana definisinya. Yang kedua yaitu bukan simpel ARC. Yang ketiga yaitu kurva tertutup sederhana. Di sini, jika C merupakan busur sederhana dengan ZB sama dengan ZA, maka C dinamakan kurva tertutup sederhana atau simple closed curve. Gambarnya ditunjukkan pada gambar tersebut, yaitu berbentuk lingkaran yang mendefinisikan sebagai kurva tertutup. Yang keempat yaitu jika simple closed curve
closed curve berlawanan arah jarum jam, maka ia dinamakan positively oriented. Di situ pada gambarnya yaitu berbentuk lingkaran, tetapi ada arahnya, di mana arahnya tersebut berlawanan pada jarum jam. Oke ya, kita lanjut ke contohnya. Di sini garis, terdapat contoh di mana garis yang didefinisikan oleh persamaan sebagai berikut. Z sama dengan X plus IX ketika X-nya dari 0 sampai 1, X lebih dari sama dengan 0, dan X sampai X kurang dari sama dengan 1. Persamaan yang kedua yaitu X plus I ketika X lebih dari sama dengan 1 dan X kurang dari sama dengan 2. Maka grafiknya bisa dilihat di sini. Kita masukkan X-nya sama dengan 0. Maka didapat lintasannya seperti ini, X dari 0 sampai 1. Yang kedua, persamaan yang kedua yaitu X plus I, kita cukup menggantikan nilai X ini saja, yakni dari 1 sampai 2, maka lintasannya seperti ini. Nah, lintasan seperti ini disebut simple arc, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Contoh yang kedua, kita bisa lihat di sini ada persamaan Z sama dengan E pangkat I theta, di mana theta-nya lebih dari sama dengan 0 sampai kurang dari sama dengan, dan theta kurang dari sama dengan 2pi. Nah, kita bisa lihat grafiknya, hasilnya seperti ini. Kita ganti tetanya, di sini kita ganti tetanya 0, maka E pangkat 0 lintasan adalah seperti ini. Ini adalah hasil paling minimum dari theta sama dengan 0, maka E pangkat 0 sama dengan 1. Nah, di sini kita lihat lintasannya. Nah, ini disebut karena lintasannya arahnya berlawanan dengan arah jarum jam, maka seperti yang telah dijelaskan, lintasan ini disebut simple closed curve positively oriented. Ya, oke. Selanjutnya kita akan belajar tentang kontur integral. Kontur integral juga disebut dengan integral lintasan kompleks. Integral tersebut didefinisikan sebagai integral dari fz di sepanjang lintasan C yang diberikan, dari titik Z sama dengan Z1 sampai titik Z sama dengan Z2, disimbolkan dengan integral dengan batas C fz dz atau integral dari Z1 sampai Z2 fz dz. Diberikan persamaan sebagai berikut. Z sama dengan ZT, di mana T itu lebih dari sama dengan A dan T kurang dari sama dengan B. Merupakan sebuah kontur C dari titik Z1 sama dengan ZA ke titik Z2 sama dengan ZB. Kita asumsikan FZ kontinu pada interval T lebih dari sama dengan A dan T kurang dari sama dengan B, sehingga fungsi FZ kontinu pada C. Didefinisikan kontur integral dari f sepanjang C dalam parameter T sebagai berikut. Integral dengan batas C fz dz sama dengan integral dari A sampai B fz t z aksen T dt. Kontur integral juga mempunyai beberapa sifat, yakni yang pertama, integral dari min C fz dz sama dengan min integral dari C fz dz. Yang kedua, integral dari C k fz dz sama dengan k integral dari batas C fz dz, di mana k adalah konstanta.
Kemudian yang ketiga, integral dari C fz dz sama dengan integral dari C1 fz dz ditambah dengan integral dari C2 fz dz, di mana C sama dengan C1 plus C2. Kemudian sifat yang terakhir atau sifat yang keempat, integral dari C f1z ditambah f2z dz sama dengan integral dari C f1z dz ditambah dengan integral C f2z dz. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang integral kontur ya. Contoh, di sini kita akan mencari nilai dari integral I sama dengan integral C f z dz dengan fz sama dengan z bar, dan lintasan C merupakan setengah lingkaran dari z theta sama dengan 2e pangkat I theta, di mana theta bernilai lebih besar sama dengan minus p per 2 dan theta lebih kecil sama dengan p per 2. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Solusinya berdasarkan definisi, I sama dengan integral C f z dz, maka dimasukkan integralnya menjadi integral dari minus p per 2 sampai p per 2 f z dz z aksen theta d theta. Tinggal dimasukkan saja nilai-nilainya dan hasilnya sama dengan 4 integral dari minus p per 2 sampai p per 2 pangkat I theta bar dalam kurung pangkat I theta tutup kurung aksen D theta. Ya, karena pangkat I theta bar sama dengan pangkat minus I theta dan pangkat I theta aksen sama dengan IE pangkat I theta, maka bisa langsung I sama dengan 4 integral dari minus P per 2 sampai P per 2 pangkat I theta IE pangkat I theta D theta. Terus tinggal dihitung jadi 4i integral minus P per 2 sampai P per 2 d theta, dan hasil akhirnya sama dengan 4pi. Ya, hasil dari perhitungan integral tersebut. Dan untuk selanjutnya sudah selesai. Terima kasih, semoga bermanfaat.